Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bersyukur atas anugerahnya kita kembali bisa beribadah di hadapannya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, saat teduh. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, biarlah terangmu bercahaya dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apa artinya untuk kita? Saudara, kita sudah menerima terang itu, dan biarlah terang itu bercahaya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita mengangkat hormat dan pujian kita kepadanya, bahwa benar ada terang dalam hatiku. Pancarkan terang mulia, sungguh indah tiada bandingnya. Yesuslah terangku, terang indah, terang mulia. Ada suka dalam hatiku, sejak kulihat wajahnya. Ada kidung dalam hatiku, Kristus Tuhan ku puji. Ada kidung dalam hatiku, Kristus Tuhan ku puji. Suara hati tiada terdengar, ya tetap berkenan. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku, sejak kulihat wajahnya dan terangi hatiku. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih. Berkat rahmat Tuhan berikan, hatiku gemarlah. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku, sejak kulihat wajahnya dan terang di hatiku. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Kita akan membacakan bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar, hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada pada hari ini.
Terima kasih ya Tuhan untuk kami kembali lagi boleh beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mau berdoa, ampunilah dosa kami ya Tuhan, yang kami perbuat, yang mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Tuhan, layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Sebab kami rindu ya Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu dan mendengar suara-Mu ya Tuhan. Tuhan berkenanlah atas ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya, mari kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, Keluaran 13 ayat 21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Allah berjalan di depan kita. Ia menuntun kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Mari kita terus percaya bahwa Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia menemani kita dan menuntun kita. Seperti pujian, tiang awan dan tiang api.
seperti tiang awan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita berdoa untuk syafaat kita. Ya Tuhan, benar Engkau menyertai kami dan menuntun kami. Meskipun di tahun yang ini ya Tuhan, kami masih harus menghadapi hal yang tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami mampu menghadapi semua ini. Tuhan, kami membawa doa syafaat kami. Kami berdoa terus buat gereja kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Mohon Tuhan menolong kami untuk kami sebagai jemaat setia kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk persiapan ibadah live streaming. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu untuk segala persiapan yang sedang dilakukan. Kiranya ya Tuhan, semuanya ini berkenan kepadamu. Semuanya ini dapat mendapatkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Mohon pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk program gereja kami. Di tahun ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami berpikir apa yang dapat kami lakukan untuk jemaat. Kiranya Tuhan yang campur tangan supaya program ini membawa pertumbuhan iman sekalipun di tengah masa yang tidak mudah. Jemaat bertumbuh imannya dan semua kami terus merasakan kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong rohaniawan, menolong majelis untuk sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik. Untuk pengurus, untuk semua aktivis, sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan jemaat pun boleh sungguh-sungguh juga berjuang untuk bertumbuh dalam iman. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh. Tuhan, Kau yang kuatkan mereka. Tuhan, Kau yang menghibur mereka. Dan Kau berkenan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat lansia dalam usianya yang sudah lanjut. Kami percaya Tuhan ada damai, sukacita, dan pengharapan karena mereka bersama dengan Tuhan melewati hari-hari mereka. Kami yakin dan percaya itu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang sedang bergumul. Tuhan, kami tidak tahu apa pergumulan jemaat hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahuinya. Tuhan, Engkau hadir, Engkau menghibur, Engkau menolong, Engkau menopang iman mereka ya Tuhan. Untuk tetap bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga rindu berdoa buat sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan, Kau tolong dalam setiap program yang sedang disusun, yang sedang dijalankan di tahun ini. Baik yayasan, guru, murid, dan semua yang terlibat. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sekalipun masih belajar secara online, kami percaya Tuhan, Tuhan yang menolong setiap murid dan guru dan semuanya untuk dapat merasakan pertumbuhan melalui pelajaran-pelajaran yang dipelajari bersama. Kami serahkan sekolah kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa kami. Tuhan, di tengah segala bencana yang terjadi, Tuhan, kami sadar betapa kecilnya kami dan betapa besarnya Engkau ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Bagi para korban bencana alam, Tuhan, biarlah Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang menguatkan mereka. Bagi mereka yang sedang kehilangan, Engkau juga yang menolong mereka ya Tuhan untuk melewati masa-masa sulit. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya bencana ini dapat kami lewati dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau berkenan atas bangsa kami. Juga untuk pandemi yang belum berakhir. Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu untuk vaksin yang sedang dijalani. Jauhkanlah dari niat-niat jahat ya Tuhan. Biar pemerintah kami diberikan hikmat dan kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Dan juga kami sebagai rakyat Indonesia, berikan kami kesadaran untuk mendukung supaya pandemi ini dapat kami lalui dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami hanya kepadamu kami berteriak dan minta tolong ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Jemaat, ada waktu untuk kita berdoa di hadapan Tuhan, menaikkan pergumulan pribadi kita.
Katakanlah kepada Tuhan dan Dia siap untuk mendengar. Tuhan, inilah doa kami. Sekali lagi Tuhan, kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara, izinkan saya berkata bahwa yang sesungguhnya yang penting dalam hidup ini adalah ketika kita melewati masa apapun, baik itu sedih, senang, sakit, sehat, gagal, atau berhasil. Kita tahu saudara bahwa ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ada Tuhan yang akan menuntun kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Biarlah ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita terbuka untuk disirami oleh firman Tuhan. Supaya kita yakin benar bahwa Tuhan itu ada dan menuntun hidup kita. Mari kita angkat pujian, arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Saudara, yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita. Dia hadir dalam hidup kita, menuntun kita pada hari yang penuh dengan harapan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Saya sungguh bersyukur kita masih punya kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Secara khusus juga kita punya kesempatan untuk belajar firman. Saya mengundang siap kita boleh tundukkan kepala dan kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami melalui seluruh puji-pujian yang mengingatkan akan kasih dan kebaikan-Mu. Saat ini kami mau belajar mengenal Engkau lebih lagi, supaya hati kami semakin dicelikkan akan seluruh keajaiban-keajaiban-Mu, sehingga kami semakin kagum, dan kami semakin belajar mencintai Engkau dan hidup di dalam Engkau serta bagi Engkau. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, untuk boleh menjadi alat di dalam menyatakan segala kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dengar doa kami, demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Rekan-rekanku, hari ini saya mengajak kita menggumulkan satu tema, yaitu tema tentang penantian dalam pengharapan. Berbicara tentang penantian, siapakah di antara kita yang tidak pernah menanti? Bukankah itu sebuah realita kehidupan yang pasti kita jalani? Mungkin ada sebagian di antara kita menantikan sebuah hal yang akan membuat kita sukacita, seperti menantikan kelahiran anak. Saya pernah 2 kali menantikan kelahiran anak, karena saya punya 2 orang anak. Dan pengalaman yang berkesan adalah ketika menantikan kelahiran anak pertama. Karena apa? Karena ketika dinanti-nanti, nggak lahir-lahir. Waktu itu saya sedang melanjutkan studi saya di Seminari Alkitab Asia Tenggara, sehingga saya sempat izin beberapa kali. Karena diduga pada waktu itu akan melahirkan, nggak jadi-jadi. Sehingga ketika waktu saya minta izin habis, dan giliran saya harus presentasi, anak yang saya nanti-nantikan itu akhirnya lahir juga. Nah, saya tidak tahu apakah mungkin di saat-saat ini ada rekan-rekan yang juga sedang menantikan akan kelahiran anaknya. Atau mungkin sebagian di antara kita sedang menantikan kesembuhan. Bukankah kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang merajalela? Bahkan sampai saat ini kita belum tahu kapan itu akan selesai. Kita terus berdoa dan berharap kiranya dengan adanya vaksin ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tetapi kalau kita saat ini sedang sakit, entahkah karena COVID atau bukan? Bukankah kita juga menantikan kapan Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan setiap kita? Atau mungkin ada sebagian di antara kita menantikan pertobatan dari anggota keluarga. Kita sudah menginjili, kita sudah mendoakan sekian lama, tetapi sampai sekarang mungkin kita belum mendapatkan jawabannya. Kita terus berdoa dan menantikan. Semoga anugerah Allah dicurahkan bagi keluarga kita. Tetapi saya yakin dan percaya semua kita menantikan akan 2 hal yang sama. 1, menantikan kapan pandemi ini akan berakhir. Dan yang kedua, sebagai orang Kristen, kita menantikan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Dan ketika kita berbicara tentang penantian, saya percaya satu prinsip yang penting yang perlu kita pegang adalah prinsip ini. Penantian itu bukan masa jeda dalam karya Allah, tetapi justru adalah masa Allah sedang bekerja. Banyak orang beranggapan bahwa ketika kita sedang menanti, sebenarnya itu juga Tuhan itu sedang pause. Tuhan itu belum memberikan apa-apa. Dan kemudian pada waktunya, kemudian baru Tuhan itu bekerja dan melakukan sesuatu. Enggak. Penantian itu pun sendiri adalah masa Tuhan bekerja. Bukankah Roma 8 ayat 28-30 menyatakan dengan jelas, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Baik di dalam waktu suka, maupun di dalam waktu duka, termasuk di dalam masa-masa penantian. Allah bekerja. Untuk apa? Menolong setiap kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saya percaya itu merupakan sebuah kebenaran yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Masa penantian adalah masa di mana Allah bekerja membentuk setiap kita. Cuman kalau ditanya, membentuk di dalam aspek mana? Saya harus jujur mengatakan, saya tidak tahu. Keterbatasan saya sebagai manusia dan keterbatasan kita sebagai manusia, seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang akan kerjakan. Kapan kita tahunya? Mungkin ketika nanti kita sudah menyelesaikan masa penantian tersebut. Dan ketika kita menoleh ke belakang, di waktu itulah kita bisa tahu, oh ternyata Tuhan sedang merendahkan pekerjaan seperti ini.
Atau saya juga yakin dan percaya, di dalam pergumulan setiap kita, ketika kita menggumulkan bersama dengan Tuhan, Tuhan juga bisa menyatakan apa sih yang ia ingin kerjakan melalui masa-masa penantian ini. Tetapi saya tetap membuka ruang. Ada kalanya Tuhan memang tidak menyingkapkan, entah sekarang di dalam proses ataupun nanti di ujungnya. Tuhan tidak menyingkapkan apa sih yang ia ingin kerjakan. Ada misteri ilahi di mana kita harus siap hidup di dalamnya. Tetapi hari ini saya tidak ingin mengajak setiap kita berbicara tentang mengapa Tuhan mengizinkan kita menanti, atau mengapa Tuhan membiarkan kita hidup di dalam penantian. Tetapi saya ingin mengajak kita bergumul tentang bagaimana kita ini bisa kuat di dalam masa-masa penantian ini. Maka saya mengajak setiap kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Satu bagian yang bulan lalu, bulan Desember, bulan Natal, kita mungkin sering membacanya. Saya rindu mengajak kita menggumulkan sekali lagi bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Mari kita membuka Alkitab kita, baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik, dan saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bagian kedua yang saya rindu ajak kita bersama-sama perhatikan adalah terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-20b. Yang saya yakin dan percaya setiap kita mungkin menghafalnya. Yang menghafal silakan membaca, yang tidak hafal, belum hafal, mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan untuk setiap kita. Apa yang membuat kita bisa kuat di dalam masa penantian? Apalagi masa penantian yang tidak tahu kapan itu akan berakhir. Saya percaya bagian firman Tuhan yang kita baca mengajak kita belajar akan 3 hal. 3 prinsip dasar yang menolong kita bisa kuat, bisa tetap punya pengharapan di tengah-tengah penantian. Yang pertama, kita itu kuat, kita itu bisa berharap, karena kita itu punya Tuhan yang baik. Letak kekuatan dan pengharapan kita terletak kepada Tuhan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas, mungkin kita berkata bahwa, orang-orang Yahudi pada waktu itu termasuk para gembala, mereka itu menantikan, mereka itu bisa kuat, karena memang Tuhan yang baik. Apa kebaikan Tuhannya? Yaitu Tuhan mengingat mereka. Tuhan tidak melupakan mereka. Kalau kita melihat, itu peristiwa penampakan malaikat. Yang kalau kita pelajari, itu sudah kira-kira 400 tahun lamanya. Orang Israel tidak menerima wahyu yang baru. Tidak menerima pengajaran dari Allah. Tidak ada nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan. Sehingga mereka menyebutnya, atau kita menyebutnya, sebagai masa-masa kekelaman. Sehingga ketika mereka di dalam masa-masa kekelaman, mereka bisa saja berpikir, Tuhan, di manakah engkau? Kenapa engkau tidak berbicara kepada saya? Dan bisa jadi, orang-orang tersebut mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah murka. Tuhan sudah marah. Tuhan sudah melupakan. Dan Tuhan sudah meninggalkan kita. Sehingga di tengah-tengah mereka sudah terbiasa, mereka sudah tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Lalu tiba-tiba ada penampakan Tuhan yang menyapa mereka dan menyatakan kasih setianya. Mungkin orang Israel itu akan bisa berpikir, ini loh kebaikan Tuhan. Tuhan tidak melupakan saya. Saya harus berkata saya setuju. Ya dan amin. Tetapi saya juga meyakini bahwa kebaikan Tuhan bukan sekadar Tuhan tidak melupakan orang Israel. Tetapi jauh lebih itu firman Tuhan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus, Sang Mesias yang sudah Tuhan janjikan tersebut.
Kebaikan Tuhan bukan sekedar tidak melupakan, tetapi kebaikan itu ditunjukkan dengan cara Ia mau melepaskan umatnya, juru selamat, yang artinya melepaskan dari belenggu-belenggu, baik belenggu dosa, baik belenggu yang kemudian nyata di dalam tubuh, baik belenggu sosial. Bukankah itu yang kemudian kita lihat di dalam pekerjaan yang Yesus Kristus lakukan? Ketika Yesus Kristus datang sebagai Mesias itu, bukankah Dia melepaskan manusia dari sakit penyakit? Ada begitu banyak karya Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sakit kusta, sakit buta, buta sejak lahir. Termasuk orang yang sudah mati pun dibangkitkan. Itulah bukti kebaikan Tuhan. Melepaskan manusia dari belenggu kelemahan jasmani, kelemahan fisik, bahkan kematian. Tetapi bukan cuma sekedar itu. Yesus datang juga menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah orang yang sudah kehilangan pengharapan, di tengah-tengah orang yang sudah dibuang dari lingkungan masyarakat, di tengah-tengah orang yang kemudian tidak diperhatikan. Yesus datang menyatakan kasih dan memperhatikan mereka. Bukankah kita melihat dengan jelas bagaimana Dia menyentuh hati, menyatakan kasih-Nya kepada wanita Samaria. Bagaimana Dia menyentuh hati dan kemudian menyatakan kasih-Nya kepada Lazarus. Bagaimana Yesus juga bekerja kepada orang yang dirasuk legion. Mereka yang orang yang sudah dibuang, orang yang tinggal di pekuburan jauh dari lingkungan masyarakat. Tapi Yesus mempedulikan, mencari mereka. Dilepaskan belenggu kutukan dosa yang membuat mereka terpisah dari lingkungan sosial. Bahkan termasuk, saya katakan, Yesus juga melepaskan manusia dari dosa. Masalah yang tidak mungkin dibereskan oleh kita sendiri, Yesus melepaskannya. Ketika kita tidak berdaya menghadapi dosa yang berakar di dalam hati kita, Yesus bekerja untuk kemudian membebaskan kita, mengampuni kita, yang seharusnya kita adalah musuh-musuh Allah. Tetapi karena Yesus, karena karya kasih-Nya, karena kebaikan, maka kemudian saat ini kita bukan lagi seteru, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Itulah kebaikan Allah, Sang Juru Selamat, yang membebaskan manusia dari semua belenggu-belenggu yang ada. Dan bukankah itu yang kita rasakan hari ini? Kita merasakan bagaimana Yesus juga melepaskan kita dari belenggu dosa kita. Bagaimana karyanya Yesus mengampuni setiap kita, sehingga kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Dan kita, menurut ajaran Yesus, boleh memanggil Dia Bapa. Sehingga kita punya Bapa yang baik. Tuhan yang baik itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak akan memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Bapa yang tidak akan memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Tetapi Bapa yang akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang hidup di dalam Dia dan menantikan Dia. Itulah Tuhan kita. Itulah Bapa kita. Sehingga ketika kita punya Bapa yang baik, bukankah di situ kita punya kekuatan untuk terus berharap, meskipun mungkin kita belum melihat ujung dan akhir dari penantian kita tersebut. Saya punya pengalaman dengan putri-putri saya, ketika kemudian saya menjanjikan mereka untuk kemudian mempunyai sebuah hadiah yang saya akan berikan pada mereka. Hadiah yang cukup spesial, hadiah yang untuk membelikannya perlu menabung, gitu ya, untuk memberikan kepada mereka. Nah, satu kali kemudian di dalam mereka menantikan, mendapatkan hadiah tersebut, kami berbelanja. Tentu kisah ini terjadi sebelum pandemi. Sekarang kalau cerita-cerita gini perlu dikasih keterangan. Ini terjadi sebelum pandemi, gitu ya. Nah, ketika kita pergi berbelanja kebutuhan hari-hari, maka kemudian sama seperti anak-anak yang lain, anak saya pun juga mulai melihat barang-barang dan berkata, aku mau ini, aku mau itu. Dan ketika saya lihat itu bukan sesuatu hal yang diperlukan, itu bukanlah sebuah kebutuhan mendasar, maka saya katakan, tidak usah beli itulah. Tapi biasa mereka memaksa, aku mau, aku mau. Maka kemudian saya mulai mengeluarkan jurus. Jurus apa? Jurus orang tua. Kamu pilih, kamu mau yang ini. Kalau kamu pilih ini, nanti yang Daddy sudah janjikan nggak dapat. Atau kamu nantikan yang itu. Kamu nggak perlu beli yang ini. Nah, kalau sudah keluar jurus ini, maka anak mulai pilih kan ya. Aduh, tapi pengen ini, tapi juga mau yang itu. Gimana? Nggak boleh dua-duanya.
maka biasanya dengan berat hati mereka akan meletakkan yang mereka tadinya inginkan itu. Dan pulang dengan cemberut, sedih karena apa? Tidak mendapatkan yang diinginkan, sambil menantikan mendapatkan yang saya sudah janjikan tersebut. Yang saya tahu mereka pasti senang ketika menerimanya. Dan betul, ketika harinya tiba mereka menerima pemberian tersebut, wah, mereka senang sekali, mereka suka cita sekali. Dan kalau ditanya, lebih mau yang mana? Yang dulu atau yang sekarang? Saya percaya mereka akan berkata, ya jelas yang sekarang dong, ini yang terbaik. Thank you ya Daddy tahu yang terbaik. Oh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku, bukankah itu yang seharusnya juga menjadi relasi kita dengan Bapa di surga? Ada banyak hal yang mungkin kita inginkan, bukanlah yang terbaik. Tuhan menyiapkan yang terbaik. Sehingga ketika kita punya Tuhan yang terbaik itu, Tuhan yang memikirkan yang paling baik untuk kita, bukan kita yang menjadi kekuatan kita. Dan jangan salah. Jangan pernah kita berharap kita nggak dapat yang sekarang ini untuk nanti dapat yang lebih besar. Itu pengharapan yang keliru. Kalau kita cuma sekedar, ya sudahlah, saya rela nggak dapat yang ini, karena nanti saya akan dapat yang lebih besar. Bisa jadi kita kecewa. Karena bisa jadi yang terbaik yang Tuhan akan berikan tidak seperti yang kita bayangkan. Maka saya mengajak kita ketekunan menanti, bukan karena besarnya berkat yang akan diberi, tetapi karena besarnya kasih Sang Pemberi. Kekuatan kita bukan terletak kepada nantinya janjinya itu pasti lebih besar. Bukan. Tetapi kekuatan kita percaya bahwa kita itu punya Bapa yang baik, Tuhan yang baik, yang memikirkan yang terbaik. Dan Dia pasti akan memberikannya bagi setiap kita. Itulah yang membuat kita di dalam menanti ini, kita punya kekuatan, kita punya pengharapan. Bukan karena besarnya apa yang akan kita terima, apa yang akan diberikan, tetapi karena kita melihat baiknya Tuhan, Sang Pemberi berkat tersebut. Itulah kekuatan yang pertama. Dan yang kedua, kita itu tekun, kita itu tetap percaya, kita tetap bisa berharap. Karena apa? Karena semua janji-janji kebaikan Tuhan itu bukan sekedar janji, tetapi ada bukti yang nyata. Kalau kita melihat di dalam Lukas, dikatakan bahwa ada juru selamat dilahirkan. Ayo bergembiralah. Bukan cuma sekedar itu. Bukan sekedar janji. Dan kemudian mereka berkata kepada gembala, percaya ya. Bukan. Tetapi di ayat yang ke-12 dikatakan, kamu dan inilah tandanya bagimu. Jelas ada buktinya. Bahkan secara tidak langsung malaikat yang berkata, pergi, lihatlah. Kenapa? Karena memang yang namanya manusia itu butuh dikuatkan dengan bukti. Tanpa bukti seringkali kita tuh sering susah untuk percaya. Sehingga itu memang menjadi bagian kelemahan kita. Sehingga Allah yang tahu, Allah memang memberikan bukti. Entah itu bukti langsung ataupun bukti tidak langsung. Allah memberikan bukti apa? Buktinya itu bagi para gembala pada waktu itu adalah bayi yang dilihat. Juru selamat yang sudah memang ada dijanjikan itu datang. Bukan cuma kata-kata, tapi ada kelihatan. Secara empiris mereka bisa lihat. Tetapi bagi kita hari ini, bukti itu bukan lagi berupa bayi. Bukti itu adalah berupa karya Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa setiap kita. Sejarah keselamatan yang nyata di dalam kehidupan manusia itulah yang kemudian menjadi bukti jelas kasih Allah yang diberikan pada kita secara objektif. Artinya apa? Berlaku bagi semua orang. Tetapi kita bukan cuma punya bukti objektif, yaitu karya kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Tapi kita juga punya karya atau kita punya bukti subjektif, yaitu apa? Bukti pengalaman kehidupan setiap kita. Bagaimana kita dulu adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Kita adalah orang yang senang dan mencintai dosa. Tapi bukankah Allah mau mencari, mau menangkap, dan mau menyelamatkan setiap kita? Pengalaman hidup saya menceritakan kebenaran hal tersebut. Saya walaupun lahir di dalam keluarga Kristen, tapi saya bukan orang yang sejak dari awal sungguh-sungguh hidup mengikut Tuhan. Saya mungkin di hadapan guru, di hadapan orang tua, di hadapan hamba Tuhan bisa bertindak seperti layaknya orang-orang yang rohani.
Tetapi saya ini ingin menjadi orang yang nakal. Kenapa? Jadi orang yang nakal itu kesannya hidup itu lebih excited daripada sekedar jadi orang baik. Maka dengan hidup dualistis gitu ya, di hadapan orang tua, guru rohaniwan baik, di hadapan teman-teman saya menunjukkan tampang asli saya hidup jauh dari hadapan Tuhan. Dan ketika saya hidup di dalam dosa itu saya menikmati. Saya merasa apa? This is my life. I enjoy it. Saya suka. Saya menikmatinya. Sampai suatu momen ketika ada retreat di gereja saya. Biasanya ikut, tapi saya tuh malas sekali saya mau ikut. Kenapa? Ya, karena saya merasa itu bukan habitat saya. Ini kumpulan orang-orang yang cinta Tuhan mestinya. Saya kan cuma pura-pura cinta Tuhan. Tetapi secara jujur, hal yang membuat saya tidak mau ikut adalah karena saya takut bertobat. Saya takut kalau saya ikut retreat nanti saya bertobat. Wah, percuma dong, saya sudah memutuskan untuk hidup nakal. Maka hari demi hari ikut retreat itu akhirnya terpaksa saya ikut retreat. Dan ketika saya ikut, sesi demi sesi, saya lalui begitu saja tanpa memperhatikan khotbah. Waktu itu masih pakai Alkitab cetak, saya coba coret-coret gambar-gambar di Alkitab saya. Saya tidak memperhatikan khotbah. Satu sesi lolos, saya nggak dapat apa-apa, nggak dengar apa-apa. Saya merasa, oh bisa. Sesi 2, terus hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, malam terakhir. Yang dulu bahasa saya adalah malam nangis-nangis. Saya komitmen, saya tidak mau nangis. Artinya saya tidak mau bertobat. Maka cara yang sama saya ulangi. Seperti saya lolos dari sesi demi sesi, saya lakukan cara yang sama. Saya tidak dengarkan khotbah. Tetapi selesai, hamba Tuhan itu khotbah. Lalu dia berkata, mari kita tundukkan kepala. Saya hargai, saya hormati, saya tunduk kepala. Di waktu itu, tanpa saya duga-duga, Tuhan secara personal menyapa hidup saya. Tuhan menunjukkan bagaimana seluruh hidup yang selama ini saya jalani. Dan yang selama ini saya pikir itulah hidup yang menyenangkan. Tapi untuk pertama kali di masa itu saya melihat hidup saya itu begitu kotor, begitu najis. Dan ketika itu ditunjukkan kepada saya, Tuhan mengatakan, aku mau mengampuni, aku mengasihi engkau. Puji Tuhan, momen itu datang. Saya bertobat, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi pengalaman itu mengajar saya awalnya nggak mau bertobat. Saya awalnya mencintai dosa, dan bukankah itu kebiasaan setiap kita mencintai dosa. Tapi bukankah kita punya Tuhan yang sudah menunjukkan karya objektif. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit, dia menang. Tapi karya subjektifnya juga terjadi. Dia mencari, dan dia menangkap hidup setiap kita. Sehingga kalau karya bukti kasih Allah itu begitu jelas, bukankah itu menjadi kekuatan kita untuk apa? Untuk percaya di masa penantian ini pun Tuhan yang baik dan sudah menunjukkan kebaikannya. Tuhan akan menyatakan kebaikannya saat ini juga. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Hal yang ketiga, yang terakhir, kekuatan dan ketekunan kita untuk tetap bisa berharap di masa penantian adalah karena Dia menyertai, dan penyertaannya sempurna. Dia bukan cuma bekerja dulu di dalam sejarah hidup manusia. Satu kali dia datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Dia bukan cuma bekerja dulu di dalam hidup kita secara personal ketika kita bertobat. Tetapi dari hari lepas hari, Dia adalah Allah yang menyertai. Menyertai siapa? Yaitu menyertai setiap kita yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kalau kita baca Matius 28 ayat 20b, Allah menyertai kita senantiasa. Yang disertai adalah orang-orang yang berkata, aku mau ya Tuhan menyerahkan hidupku kepadamu. Aku mau untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis, mengajar mereka. Aku mau menyerahkan hidupku untuk melakukan panggilanmu dalam hidupku. Kepada orang-orang yang seperti inilah, Yesus kemudian berkata, aku menyertai kamu. Yang artinya bisa diterjemahkan demikian. Yesus merangkul kita dan berkata, sejak hari ini, aku berjalan bersama dengan engkau dari hari demi hari sampai pada kesudahannya. Itulah penyertaan Tuhan yang sempurna. Dari waktu demi waktu. Sehingga dari demi waktu itu kita bukan cuman punya janji di masa lampau. Bukan cuman punya bukti di masa lampau. Tetapi kita bisa melihat Tuhan yang hidup setiap hari.
Kita bukan cuma mengenal Dia sebagai Allah yang hidup, tetapi kita mengalami karyanya sebagai Allah yang hidup. Dan hal itulah yang juga dirasakan oleh salah seorang rekan yang pernah bercerita. Sampai satu titik dalam kehidupannya dia memutuskan untuk dia mengikuti jalan panggilan Tuhan. Dan itu artinya dia harus meninggalkan tempat pekerjaannya. Dan kemudian dia harus membiarkan dirinya terbuka untuk kemudian mencari ladang pekerjaan. Yang saat itu belum terbuka untuk dia. Di dalam dia menantikan, dia tahu dengan jelas yang pasti saya bukan di tempat pekerjaan ini. Saya harus melayani Tuhan di tempat yang lain. Tapi di mana dia belum tahu. Dan di dalam pergumulannya dia tetap setia, dia terus mengiring, dia terus mencari kehendak Tuhan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang hidupnya nggak mudah. Apalagi dia sudah berkeluarga dan waktu itu dia punya 1 orang anak. Maka di dalam situasi dia harus menghidupi keluarganya. Dia terus mau menekuni jalan panggilan Tuhan yang tidak mudah itu. Dia cerita satu kali waktu ada rekannya telepon dan berkata, bro, aku kirimin kamu ya, aku punya berkat. Minta nomor rekening dong. Maka rekan ini berkata terima kasih. Dia berikan nomor rekeningnya dan orang tersebut mengirimkan sejumlah uang. Lalu rekan ini tanya, kamu kok tiba-tiba mau ngirimin saya? Kenapa? Lalu rekannya ini berkata ya, oh ya saya doa, saya ngobrol dengan keluarga saya kok tiba-tiba teringat namamu. Maka saya mau berikan support, karena saya tahu kamu juga membutuhkan, dan kamu hidup juga punya kebutuhan, dan kamu juga menekuni jalan panggilan Tuhan. Mau berbagi berkat lah, intinya gitu. Lalu kemudian orang ini bertanya, kamu sendiri apakah memang kamu sedang dalam masa-masa membutuhkan? Maka rekan ini cerita, jujur, pasti membutuhkan. Tapi bukan dalam kondisi mendesak. Tapi yang lebih penting adalah hal ini. Tadi pagi dia cerita, ketika aku tuh bangun dengan suasana hati yang gundah gulana. Aku sedang bergumul, Tuhan ini benar atau tidak? Kenapa kok sampai sekarang belum terbuka jalannya? Tuhan benar enggak sini engkau yang tuntun? Kenapa kok belum sekali? Lama, hari demi hari. Apalagi sekarang saya bukan hidup sendiri, harus menghidupin keluarga. Maka di tengah-tengah saya bergumul dan saya bertanya. Lalu tiba-tiba kamu telepon. Dan kamu kemudian mengatakan kamu sudah mendoakan dan kamu berbagi berkat. Ketika kamu berkata itu, seolah-olah Tuhan mau menjawab saya. Pergumulan saya tadi pagi. Tuhan mau berkata, aku beserta kamu. Rekan ini mengalami Tuhan yang selama ini dia tahu Tuhan itu hidup. Selama ini dia nyanyikan hidup, hidup, Yesus Kristus hidup. Tetapi dia berkata, hari itu dia bukan cuma mengetahui, dia bukan cuma menyanyikan, tapi dia mengalami Allah yang hidup dan Allah yang bekerja di dalam kehidupannya. Maka rekan-rekanku, dengan kesadaran bahwa penyertaan Allah yang selalu diberikan ini, maka kita harusnya mengubah sudut pandang kita. Kalau selama ini kita menantikan, Tuhan kapan ya saya lepasnya. Yang kita nantikan itu adalah jawaban akhirnya. Tapi mari sekarang kita mengubah arah orientasi kita. Bukan menantikan yang akhir, tapi menantikan akan hidup bersama dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Tuhan, dan hidup menyaksikan Allah yang hidup itu bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Maka saya menutup dengan sebuah kalimat demikian. Menikmati kelepasan itu melegakan. Tetapi menikmati penyertaan itu kebahagiaan. Kalau kita nanti sudah mencapai akhir perjalanan pergumulan kita, saya percaya kita semua akan lega. Tetapi satu hal yang jauh lebih penting, yaitu ketika kita itu menikmati hidup berjalan bersama dengan Allah dan menikmati karya penyertaannya, itu yang membuat kita bahagia meskipun kita belum melihat jalan akhirnya. Maka mari rekan-rekanku, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penantian ini jangan menantikan ujungnya. Kalau kita menantikan ujungnya sekarang ini, meskipun banyak berkat-berkat dicurahkan, kita tidak akan merasa itu semua berkat Tuhan. Kita akan merasa itu semua sia-sia. Tetapi ketika kita mau menikmati penyertaan Tuhan, maka saya percaya
setiap hari kita akan dikejutkan dengan kasih-Nya yang sempurna menyertai hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, setiap kami punya penantian. Engkaulah yang paling tahu apa yang sedang dinantikan oleh jemaat-jemaat yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan, biarlah ketika kami menantikan, dan kami tahu yang kami nantikan itu adalah hal yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menantikan dengan tekun. Karena kami tahu, kami punya Bapa yang baik. Dan Bapa itu sudah membuktikan dengan jelas melalui karya inkarnasi Yesus Kristus. Bahkan Bapa yang baik itu sudah membuktikannya juga melalui menyelamatkan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami terlebih percaya Tuhan, Bapa yang baik itu, Bapa yang juga menyertai hari-hari kehidupan kami dan tidak meninggalkan kami. Setiap kami yang hidup menyerahkan diri kepada Engkau. Maka Tuhan, biarlah seluruh pengharapan kami yang ada di dalam Engkau itu membuat kami kuat menanti. Bukan menanti solusi akhir, tapi menantikan setiap hari. Menikmati Engkau, menikmati penyertaan-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan mengalami Allah yang hidup, yang bekerja di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Samuel Sugiarto atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara, biarlah ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan dengan hati kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan pujian Hujan yang Berkat. Lembah gurun dalam hati, amat perlu Roh Suci. Janji Tuhan ditepati, hujan berkat yang memberi. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat akan turun, janji Tuhan genaplah. Mohon Roh Kudus tolongku, selalu muliakan-Mu. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, biarlah berkat yang Engkau beri, kami yakin dan kami sadari bahwa semuanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau mendukung pekerjaan-Mu ya Tuhan di gereja kami. Tuhan, kiranya berkenan memakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan. Kiranya Tuhan yang menolong menopang mereka. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan terus mengingat akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan saudara. Sekarang arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Kiranya Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Warta Gereja hari ini 31 Januari 2021, jemaat diingatkan kembali minggu depan ibadah kita 7 Februari 2021 tetap diadakan secara online dengan pembicara Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Titus Lim. Kemudian di ibadah minggu depan juga akan dilaksanakan perjamuan kudus. Jemaat kiranya dapat mempersiapkan hati dan perlengkapan perjamuan kudus seperti roti dengan teh atau air putih atau sirup. Demikian warta gereja kita, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita.